Di episode Recharge kali ini, Aska akan menanyakan fenomena judi slot. Maraknya judi slot dalam beberapa waktu terakhir menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di kalangan masyarakat kita. Iklan judi slot kerap kali muncul di berbagai platform media sosial. Bahkan sudah menyusupi live streaming, website, hingga video-video lucu pendek di media sosial. Mengiming-imingi pengguna dengan hadiah fantastis dan bonus yang menggiurkan. Tidak jarang, strategi pemasaran ini berhasil menarik perhatian banyak orang, terutama mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam situasi seperti ini, keuntungan instan menjadi sangat menggoda. Akankah Aska yang sedang mencari kebenaran akan mendapatkan jawabannya? Dan apakah Saal Al-Sadat yang biasa dipanggil Saal tapi jangan dipanggil polisi bisa menjawab pertanyaan Aska? Mari kita tonton Recharge episode Judi Slot. Menjanjikan kemenangan, judi menjanjikan kekayaan. Assalamualaikum sahabat Alif di seluruh dunia. Balik lagi bersama Aska. Kali ini kita udah bersama narasumber yang bakal ngasih tahu kita tentang cara berisam yang baik dan benar. Bersama Richard, jangan sampai main lagi. Oke, assalamualaikum, Mbak Sal. Waalaikumsalam Gimana kabarnya? warahmatullahi wabarakatuh. Aman. Lagi sibuk apa? Sehat, Sal? sehat. Walaupun Sekarang. agak pilek dikit ya. Iya, tapi kayaknya kelihatan lagi nggak fit nih. Iya, karena lagi musim aja. Sekarang kan musim duren. Apa tuh? Oh, enggak ya? Musim sakit ya. lagi sibuk apa nih Kak Sal sekarang? Udah lama nggak ketemu nih kita nih. Biasa masih kerja. Paling kalau nganggur, kalau bisa ngegame ya ngegame. Game apa sih Kak Sal? Main game apa sih? Game saya tidak terkenal. Game adalah game. Apa contohnya? Ada namanya Marvel Strike Force. Aduh, nggak tahu kan? Berat udah game ini. Emang nggak ada yang main kayaknya. Jauh. Yang main bapak-bapak tua. Terus kayaknya. sibuk apa lagi maksudnya itu Mas? Ya paling apa ya, scroll up, scroll down, sosmed biasa lah. Wah itu kayaknya semua orang kayak gitu ya. Kayaknya saya juga mau tidur kadang suka scroll nggak jelas. Iya. Ya kan, sampai kita ketiduran kadang, sampai baterai habis ya kan. Tapi Kak Sal tau nggak? Kak Sal pernah nggak lagi scroll di sosial media atau di mana gitu, tiba-tiba sekelibet muncul nih tentang iklan-iklan atau promosi-promosi dari judi online, Mas? Iya. Kalau kayaknya ini jadi modus operandi mereka yang paling baru ya. Jadi mereka sering ini kan, share video lucu gitu, tapi di atasnya ada logonya, ada webnya. Ada webnya. Nah itu yang bahaya menurut saya. Saya juga pernah kayak mau nomen kayak kasusnya Palestina nih sekarang nih. Ada bahkan sampai videonya awalnya Palestina tapi ujungnya Nah itu judi online. promosi terselubung ya. Iya makanya. Iya, jadi memang masif sekali promosi mereka. Saya sempat klik profilnya dan saya lihat modusnya sama, mereka share video-video lucu biasanya. Kemudian ada logonya begitu. Ya memang tujuannya buat nyari view kali ya. Nanti mungkin akunnya dijual atau gimana, saya nggak tahu juga. Nah, Kak Sal pernah tuh klik iklannya ngelihat. Kak Sal pernah nggak tertarik sama promo-promo yang di situ? Karena kan biasanya kan promonya kayak jackpot 5 juta, 10 juta gitu. Iya, untungnya saya ini tidak tahu, maksudnya nggak tahu banget gimana sistemnya judi online slot atau apa itu, sama sekali nggak tahu. Jadi untungnya nggak tahu ya, ada ini ya. Ada untungnya saya jadi nggak tahu, jadi nggak pengen, karena saya nggak tahu jadi ya nggak tertarik. Mungkin kalau saya paham jackpot atau apa lagi itu istilahnya, mungkin saya akan tertarik ya kalau orang yang sudah tahu istilahnya. Tapi berhubung saya nggak tahu dan kebetulan nggak mau cari tahu, jadi ya biasa aja. Emang kenapa Kak Aska? Tapi Kak Sal pernah nggak ada cerita ada teman Kak Sal gitu? Oh iya, ini bahaya judi online ya. Kita hari ini bahas judi online berarti. Judi online. Judi odol. Judi online. Bukan. Odol merek bukan sih. Zeus. Gak salah tau Zeus nggak? Zeus itu dewa Yunani. Dewa Yunani.
Tapi katanya jadi itu juga. Iya, jadi dewa slot Jadi- juga. Nah itu tuh Karena dia saya- menggunakan karakter Zeus itu biasanya. Nah karakternya ngapain di situ? Sebenarnya nggak jadi kayak maskot gitu loh Mas. Jadi kayak kalau Alif kan Alif-Alifah gitu. Oh, iya. Kalau ini Zeus maskotnya gitu. Maskot. Jadi Zeus itu salah satu, saya juga nggak paham sih, tapi Zeus itu salah satu. Jadi di dalam slot itu ada lagi nih Mas, programnya banyak. Bentar. Kak Aska pura-pura nggak paham atau? Enggak, saya kan research dulu ini. Oh, iya. Saya kan sebelum bicara mau research dulu. Oke, nih. oke. Ya, research kecil lah Mas. Jadi di dalam slot itu mungkin anggap rumahnya slot.com gitu. Tapi Slot.com. di bawahnya itu ada lagi Mas, banyak nih permainannya. Oh gitu. Kayak poker, kayak apa sih kayak zaman dulu tuh jadi yang crack ngerengeng. Iya, saya taunya kan kalau di film-film barat dulu Iya, benar kayak yang gitu. pakai mesin gitu. Nah, oh ini kayak game Candy Crush. Candy Crush yang 3 apa nyusun 3. Nah, itu kayak gitu. Nah, itu dia Zeus itu keluar, dewa itu digambarkan di saat dia jackpot. Oh, jadi Kayak kalau duar langsung kan. petir jackpot. menyambar. Petir menyambar. Kayak gitu, Mas. kayak jegel ya. Iya. Oh, ada nggak teman kasar pernah? Bahaya juga. Temen deket sih nggak ada ya, maksudnya kalau temen cuma paling denger sebagian cerita kalau ada temen yang sampai kehilangan kehilangan ini itu. Kalau yang saya baca sih yang terbaru yang kemarin tuh ada TNI yang bunuh diri, Kak tahu beritanya nggak? Enggak. Jadi Yang mana? dia karena terjerat judi judol. karena terjerat karena terjerat judol, dia bunuh diri menembak karena dia TNI, dia punya pistol kan, dia tembak kepalanya sendiri sampai tembus. Oh, itu yang ada di dalam mobil bukan sih? Nah, nggak tahu tuh, aneh belum aneh lihat TNI atau beritanya. ini yang TNI atau Pas Pampres? TNI sih beritanya. Nah, aneh nggak berani klik detailnya deh, yang penting judulnya segini amat, baca sekilas. Terus yang miris tuh, tahu yang ninggalin surat buat istrinya nggak, yang anaknya kembar tuh, itu kasihan tuh. Jadi dia karena terjerat judi judol, diulang lagi. Karena terjerat judol dia gantung diri, gantung sambil berdiri. Jadi Gantung. pull up, jadi dia pull up, bukan ya? Jadi gantung diri, sambil ninggalin wasiat. Intinya minta maaf ke istrinya. Dia cerita kalau kayaknya dia sudah putus asa, ini adalah jalan satu-satunya begitu, guys. Ya miris lah emang. Iya, miris banget ya. Itu kita baru tahu sedikit aja ya kasusnya gimana. Kalau sebenarnya sih banyak lagi orang Indonesia yang kayak gitu. Saya juga pernah Mas ada punya teman. Ini real ya. Ini cerita real saya nih. Dia tuh teman saya, dia hobi main judi online. Saya ngeliat pakai mata kepala sendiri dengan kemenangan yang banyak, itu real. Mata kepala, Iya. mata kaki nggak ikut. Saya ngeliat sendiri, karena dia main pun depan saya kan. Menang Saya- banyak. Hah? Menang banyak. Banyak banget Mas. Saya termasuk orang yang sama sekali nggak pernah nyentuh. Cuma saya suka aja ngeliatin Alhamdulillah. orang gitu, ngeledekin lagi lah. Tuh, kompor nih, kompor. Nggak boleh. Saya ngeliat teman orang sendiri dan dia pernah menang saya ngeliat lagi sama saya lagi pada nongkrong, dia main, dia menang 50 juta total. 50 juta. Itu real. Dan itu real. Tapi mungkin judi online itu triknya dia mainin dari psikologi kita. kayaknya. Psikologis. Kita awal dikasih menang dulu nih Mas. Dikasih menang. Balik lagi ke basic manusia yang nggak ada puasnya. Nggak ada puasnya. Ma'an ruhu minna. Apa? Manusia nggak ada puasnya. Iya, balik lagi. Adanya pausnya. Iya. Jadi dia mainnya dari psikolog. menang tadi. Kita dikasih menang dulu nih. Itu real Mas. Itu beneran real 50 juta. Itu Real. bisa di-cashin. Bisa ditarik. Ditarik temennya, ditarik. Enggak, itu beneran bisa ditarik. Tapi ada beberapa orang, nggak cuma satu teman saya, banyak yang menang kayak gitu. Tapi ada beberapa orang yang dia menariknya harusnya per tahap. Nggak bisa langsung 50 juta. Misalnya sebulan, lu bulan ini 50 juta. 10 juta gue kasih, bulan ini 3 juta, 5 juta gitu. Dia nggak bisa langsung cair semua. Oh, jadi ada triknya juga ya? Ya, jadi ada kayak yang ngendep di dia nih buat dimainin lagi nih. Jadi biar main lagi nih. Nah, bener. Terus tapi teman saya narik langsung 50 itu beneran ada, 50 ada. Nah, tapi yang kena itu
yang kena itu psikologisnya dia. Jadi kayak, wah gue bisa menang 50 juta nih. Kalau gue taruh lagi 20 juta, gini, berarti dia naruh 5 juta, menang 10 juta. Kalau gue taruh lebih gede lagi, gue menang lagi nih. Nah itu. Dan dia rungkatnya di situ. Dia tuh jebolnya di situ, Mas. Dia kurang nafsu. Dia terlalu nafsu sama dia uangnya itu langsung dimainin lagi. Semuanya. Dimainin lagi. Akhirnya habis. Akhirnya habis Mas semuanya. Sampai dia habisnya itu sampai jual motor, jual laptop, jual komputer, habis semua pokoknya. Sampai habis semua jadinya. Jadi malah nggak ada untungnya gitu maksudnya kan? Iya, yang awalnya kelihatan untung. Iya, kelihatannya untung. Kalau dari dia main, saya ngikutin, dia main dari 2.000 menang 10.000, 10.000 menang 50.000 kayak gitu. Sampai 50 juta bener itu. Sampai jual-jual barang ya. Ya ujungnya sampai dia jual barang walaupun awalnya enggak ya. Tapi kalau dihitung-hitung ya rugi dia Mas itu. Rugi karena jual barang. Itu sampai Indo April itu jual-jual barang itu karena judul bukan sih? Nggak tahu saya. Oh bukan ya? Kayak emang jualan ya? Ya tapi miris banget ya emang gitu. Tapi emang bener Mas, saya pernah ngeliat artikel, di salah satu artikel itu bilang kalau Indonesia adalah salah satu negara penghasil transaksi judi online terbesar di dunia Mas. Dan tiap tahun itu naik terus. Di dunia. In the world. In the world. In the whole world. Nah, itu kan kalau dari segi itunya. Berbanding terbalik dong ya. Kemarin katanya salah satu paling religius. Apanya? Indonesia. Oh iya, di satu sisi paling religius, tapi di sisi lain jadi penghasil transaksi judi online tapi emang sih terbesar. Mas, itu siapa orang yang nggak mau gitu kan dengan ditawarin di iklannya 20 juta, 100 juta. Kalau saya sendiri beneran nggak penasaran pun nggak ada, karena saya tahu nih ini juga marketing. Mereka nggak mungkin ngasih duit orang gitu-gitu aja kan. Iya. Mereka nggak mungkin lu masang 5.000, lu dikasih 50 juta kan nggak mungkin itu. Duit dari mana? Dan satu catatan juga, kalau kalau yang mesin aja bisa diakali, apalagi yang berbasis aplikasi online kan, pasti bisa di setting ininya ya. Kayak gitu. Nah tapi kalau dalam Islam, kita masuk ke Islam nih. Oke, Kak Aska emang Kristen kok masuk Islam? Enggak, maksud saya ke pembahasan dalam Islam. Oh iya. Kalau menurut Islam gimana nih Mas hukumnya judi online ini? Iya, judi online itu jelas hukumnya ya. Perjudian itu jelas haram. Haram itu ini ya, tidak boleh dilakukan ya. Bahkan kalau dalam Al-Quran itu disebut sebagai rijsun, perbuatan yang keji. Innamal khamru wal maisir. Jadi khamr itu yang memabukkan, kemudian perjudian itu disebut dalam Al-Quran sebagai rijsun, sesuatu yang keji. Rijsun. Sesuatu yang keji dan perbuatan setan gitu. Jadi kalau kita melakukan judi, setannya nganggur. Jadi kerjanya dikerjain ya? Kerjanya dikerjain. Jelas bahwasanya Islam melarang dengan tegas adanya perbuatan judi. Ilat itu tahu ilat? Kata orang Jawa ini nih ilatnya. Jilat. Lidah. Di luar itu. Lidah itu bahasa Jawanya ilat, tapi nggak lucu loh, biarin. Jadi ilat atau alasan dasar, inti dasar kenapa judi diharamkan itu karena ada ketidakpastian Kak Aska. Jadi Kak Aska mengeluarkan uang 10.000 misalkan, tapi nggak pasti apa yang akan didapat. Bisa jadi kehilangan, bisa jadi dapat untung. Itulah yang membedakan antara jual beli yang halal dengan judi. Kenapa jual beli itu diperbolehkan? Karena sudah jelas saya membeli HP yang harganya 2 juta, dapatnya spesifikasi yang demikian rupa. Nah itu jelas dapatnya apa, keluarnya apa. Tapi kalau judi kita keluarnya segini, masuknya nggak tahu gitu. Makanya diharamkan. Oke, berarti kalau itu masuknya haram ya Mas ya? Haram. Taruhlah, nih perumpamaan, saya menang nih judi online, saya punya 100 juta, jebret, atau 50 juta, misalnya. Oh, misal. Punya kebiasaan berbagi orangnya. Wah, saya pakai duit itu buat sedekah, beramal, membantu orang, itu gimana Mas hukumnya? Atau bahkan Kasal punya saya ini nggak tahu nih, saya nggak tahu Kasal bermain judi. Yang saya tahu cuma Kasal duitnya banyak karena kerja. Amin. Nah saya lagi nggak punya duit nih. Kasal pinjam dong 500.
Kasal kasih. Yang dikasih tuh duit dari judi, itu gimana tuh Mas? Kok saya contohnya? Nggak ada lagi, masa kameramen? Gak apa. Iya gini, Kak Aska. Hukum asal dari pinjam meminjam tadi ya, misalnya hutang berhutang itu diperbolehkan dalam Islam. Sama seperti hukum asalnya memberi hadiah, memberi hibah, memberi sedekah itu justru dianjurkan. Nah, bagaimana kalau sumber dari yang disedekahkan itu haram, begitu kan pertanyaannya. Sebelum ke situ saya ingin masuk ke satu bahasan lain bahwasannya judi itu haram, titik. Nggak ada pengecualian di situ. Kemudian mungkin saya akan lebih bahas ke cara tobatnya Kak Aska. Supaya bisa masuk ke bahasan yang tadi ya. Kalau kita sudah bertobat dari judi, duitnya dikemanain nih, kan gitu. Kita mau tobat tapi di apa tadi slot Zeus misalkan ada saldo namanya ya, apa token atau apa sih? Iya, Saldo, ada saldo 100 juta misalkan. Dikemanain nih? Kalau kita kasihin ke dia, enak dia ya. Enak dia. Nah, para ulama memberikan solusi bagaimana cara bertobat dan bagaimana cara kita menghabiskan uang itu. Uang haram itu. Uang haram itu, uang panas itu. Yang pertama adalah dengan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Oh, berarti ya boleh dong. Tapi sebelum itu kita harus tobat dulu nih. Tobatnya adalah kemarin inget ya di episode 1 kayaknya ya. Tobat itu ya harus menyesal, harus berhenti dari melakukan itu. Jadi dan tidak mengulangi. Gue nyesel nih besok tobat lagi. Jangan tobat sambal ya. Tobat sambal tuh apa? KSK kalau habis makan sambal kan, wah pedes-pedes tapi besok makan lagi. Gitu. Walaupun pedesnya nangis-nangis tetap besok makan lagi gitu. Salah satu caranya adalah berikan harta itu kepada orang yang membutuhkan. Tapi jangan kasih tahu ini Bu hasil judi, jangan gitu ya. Atau yang kedua, berikan ke orang yang menurut Kak Aska adalah orang yang bijaksana untuk bisa menghabiskan uang itu ke dalam kemaslahatan umat, gitu Kak Aska. Jadi misalkan disumbangkan ke yatim piatu mungkin. Kalaupun Kak Aska mau bersedekah, ya nggak apa-apa. Tapi ya udah bersedekah aja, judinya jangan dilanjut. Oh jadi kayak ya udah nih. Nanti jadi motivasi, saya mau sedekah biar saya mau judi biar bisa sedekah, ya enggak juga. Karena kan sedekah itu rezeki. Itu kan menyedekahkan harta hasil judi itu adalah solusi akhir gitu. Solusi akhir untuk menggunakan hartanya. Jadi jangan nyari mau menang Zeus yang banyak bisa sedekah banyak, enggak juga gitu. Jadi boleh nggak apa. Dan kalaupun berhutang nggak apa kalau kita nggak tahu Kak Aska. Oh jadi nggak ada, sayangnya tidak dosa kan? Iya, dan selama Kak Aska nggak tahu nih ya. Iya, sama nggak tahu. Atau bukan hanya pinjam meminjam, jual beli juga gitu. Misalkan Kak Aska nggak tahu barang palsu. Bukan. Kak Aska penjual nih, jual ini misalkan jual jasa ngiklan, tapi nggak ada yang nggak ada yang nyangkut nih. Kak Aska kan jual jasa iklan nih. Ternyata ada yang masuk misalkan alat pengkilat kuku gitu misalkan. Nah, ketika kita tahunya bahwa hasil uang yang diberikan dia adalah halal, ya halal. Selama tidak ada tanda-tanda atau kejelasan yang menunjukkan bahwasanya itu haram, ya nggak apa-apa. Kecuali di duitnya ada stempel hasil judi. Iya, penting kita nggak tahu ya Mas. Iya, nggak apa-apa. Nah, terus kalau contoh lah, misalnya saya udah tahu nih judi online ini nggak baik dan ini sistemnya jahat lah. Jahat. Tapi saya sendiri nih pengen nih, karena saya udah tahu nih ceritanya nih. Ya udah tahu. Flowchart sistemnya mereka nih, sistem. Oh, karena KSK kan pinter IT misalkan. Ya, misal saya paham nih gimana jalurnya dia bisa dapat untung. Nah, saya mau kurs nih semua dari bandar itu nih Mas. Karena saya kesel jatuh lah. Ini saya nggak suka nih jahat, tapi saya kurs tuh duitnya semua. Itu jatuhnya saya dosa nggak? Nah, jatuhnya KSK curang nggak? Enggak dong, nggak curang. Karena kan memang jalurnya begitu. Kenapa nggak curang? Mencurangi orang dong berarti.
Balik lagi ke ini Kak Aska. Kenapa judi tidak diperbolehkan adalah karena adanya ketidakjelasan. Apa yang kita keluarkan belum tentu worth it apa yang kita dapatkan gitu. Nah kalau Kak Aska bisa mengakali sistemnya dalam tanda kutip, itu berarti Kak Aska juga melakukan kecurangan begitu. Oh, jadi poin dosanya dicurang itu. Iya, apakah kita diperbolehkan untuk merugikan orang lain begitu? Kan tetap jawabannya nggak boleh. Kalaupun mau mau membantu dalam rangka menghilangkan judi online, ya kita pakai apa yang kita bisa. Misalkan tadi kalau kita lihat lagi scroll IG biasanya ya, saya sih sering dapatnya di IG Reels ya. Kalau kita lagi dapat Reels yang ada logo itunya, ya kita buka akunnya, kita report aja, gitu aja. Menurut saya nggak usah terlalu jauh. Apakah kita bisa menguras rekening mereka? Karena saya yakin nggak bakal terkuras. Orang di belakang mereka pasti canggih-canggih juga, karena ya tadi peringkat 1 dunia, gila gitu. Jadi kayak ini ya, Brazilnya sepak bola ya. Iya gitu. Nah, oh jadi gitu ya kasalnya hukumnya ya. Berarti saya nggak bisa juga tuh, walaupun niat saya baik mau jatuhin itu bandar, nggak bisa. Niat baik juga harus dilakukan dengan sesuatu yang baik Kak Aska. Iya. Berarti lebih baik saya jujur aja ya. Jujur. Top up-nya jujur gitu. Jujur aja, jujur. Oke, Kak, kali ini ada pertanyaan dari teman-teman Richard yang ada di luar negeri nih. Oke, di luar negeri. Jauh, swasta ya. Apanya? Kan di luar negeri swasta biasanya. Bukan ya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli. Kalau Mas, itu kalau Nabi Muhammad dong. Gacha itu ya sama sebenarnya kayak judi online. Kayak judi juga. Ya emang judi. Karena apa yang kita keluarkan belum pasti dapatnya. Belum pasti. Iya, benar. Jadi kalau top up jangan. Kalau top up jangan ya. Jangan. Tapi kalau kita top up-nya taruh, itu kan Gacha itu salah satu programnya yang di dalam ya. Program lainnya itu ada yang kita bisa langsung beli. Misalnya saya top up 100.000 buat beli skin, harganya di dalam beneran 100.000. Oh gitu. Ada tuh kayak gitu. Itu gimana hukumnya?